Selamat siang saudara terkasih, sungguh luar biasa siang ini kita boleh berada di rumah Tuhan. Kita mau bawa hati kita mau bawa suara kita mau bawa hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mazmur 127 ayat 1 mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Tanpa campur tangan Tuhan, sia-sia semua usaha kita. Dan kita ada hari ini semua karena cintanya Tuhan atas hidup kita. Amin. Haleluya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Mari jemaat terkasih, saya undang kita untuk menaikkan pujian ini bersama-sama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai
Kami akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Mari jemaat terkasih undang untuk bangkit berdiri. Semua karena cinta-Mu. Kami akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, semua karena cinta-Mu, semua karena kasih-Mu. Kami ada hari ini, semua karena cinta-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Yes, Jesus. Oh, haleluya. Yes, haleluya. Bagi anak domba, Dia yang duduk di takhta. Haleluya, yes, Jesus. Haleluya. Bagi anak domba, berkuasa selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Bagi anak domba, 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 berkuasa selamanya. Haleluya. Bagi anak domba Allah kami yang berkuasa selama-lamanya atas hidup kami. Kami siap Tuhan untuk memulai kebaktian siang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Mengurapi setiap hamba-Mu yang melayani siang hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Semua kita yang percaya pada Yesus Tuhan Allah kita, sama-sama kita mau katakan amin, haleluya. Darah Yesus telah memberikan kita kemenangan, amin. Memberikan kita kesembuhan.
Haleluya. Oleh darah anak domba. Haleluya. Seru banget. Habis ini lebih seru lagi ya. Semuanya salami kanan kiri kita dulu. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
jemaat terkasih. Ada yang mau bersaksi? Enggak ada ya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Engkau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, bagiku, ingat pilur-Nya, ingat pilur-Nya yang sempurna lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, bagiku, ingat pilur-Nya, yang sempurna lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, bagiku. Mari jemaat terkasih saudara untuk bangkit berdiri sama-sama katakan. Itu kasih-Nya mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat pilur-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, bagiku. Kasih Yesus, bagiku. Shalom. Kayaknya ragu-ragu shalomnya. Shalom. Haleluya. Yang beribadah kepada Tuhan, boleh angkat tangan.
Yang tinggi, setengah tiang tanda kematian. Ya, yang tinggi, turunin pelan, turun pelan, salam kanan kiri, tahu dari mana? Hah? Benar Anda beribadah kepada Tuhan? Hah? Beribadah, gini. Datang ke gereja sama jadi gereja itu beda. Kristus minta kita jadi gereja, bukan datang ke gereja. Salam kiri kanan, depan belakang. Jangan cuma datang ke gereja, tapi jadi gereja. Amin, saudara? Amin. Iya. Jangan cuma datang ke gereja, tapi jadi gereja. Roma pasal yang pertama yuk. Roma pasal 12, ayat yang pertama. Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama Bapak Ibu. Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama. Udah ketemu? Ya kita baca, ini nasihat. Apa katanya? Karena itu saudara-saudara apa? Demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah apa? Ibadahmu yang sejati. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara dalam hidup. Ibadah bukan di tempat ini. Jangan suka mendikotomi yang namanya ibadah itu cuma sekedar acara dan pada satu waktu tertentu. Ibadah itu berlangsung terus-menerus, persembahkanlah tubuhmu jadi persembahan hidup, kudus berkenan kepada Tuhan. Jangan jadi orang yang beragama, jadilah orang yang bertuhan. Amin, saudara. Amin. Banyak orang beragama tapi enggak bertuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi orang munafik. Di tempat ibadah dia jadi orang yang paling kudus. Si paling kudus. Ya enggak? Ya, tapi di luar dia jadi pribadi yang berbeda. Di tengah-tengah bisnisnya dia jadi yang berbeda. Di tengah-tengah pekerjaannya dia jadi yang berbeda. Kekudusannya udah mulai luntur, kekudusannya udah mulai hilang. Kenapa? Karena banyak orang hanya beragama tetapi tidak bertuhan. Bergereja sama jadi gereja itu beda. Keinginannya Yesus apa? Anda jadi gereja. Amin, saudara? Amin. Coba kita buka Alkitab kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 tadi, ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27 Bapak Ibu. Ya kita baca sama-sama, 2, 3. Apa katanya? 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-27. Udah ketemu? Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Apa katanya? Tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah, kita dipanggil untuk menjadi gereja. Karena Anda dan saya pengutusannya jelas. Engkau dan aku adalah terang dunia, engkau dan aku adalah garam dunia. Maka enggak bisa kemudian yang namanya ibadah itu kita kurung di satu waktu tertentu dan pada tempat dan lokasi tertentu. Maka jangan heran banyak orang kalau dia hari Minggu melayani, kita lihat mereka di mimbar. Tetapi begitu kita ketemu di luar, kita melihat pribadi ini beda dengan waktu dia ada wah kalau lagi di mimbar, waduh, malaikat nggak pakai sayap, saudara. Ya, malaikat nggak pakai sayap, kudus banget. Malaikat aja nggak berani deket dia, minder. Dia nggak bisa bilang Yesus, Jesus, wah, ngeri. Tapi itu semua cuman acting. Kenapa? Karena itu hanya ada di mimbar. Begitu dia di luar, begitu dia di toko, begitu dia di tempat usaha, begitu dia di kantor, begitu dia di rumah, iblis yang minder. Dia bilang gila, gua aja gak gitu-gitu amat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, boleh gak salam kiri kanan bilang, jangan jadi orang munafik. Gak laku kemunafikan kita. Setuju? Amin? Iya.
Kalau ngundang saya jangan harap ada firman-firman yang gak pedes. Kenapa? Karena buat saya akhir zaman ini gak waktunya kita disenengin telinga kita. Amin saudara? Amin. Kita bicara fakta, apa yang Alkitab katakan. So hari ini kalau kita mau tahu dalam hidup ini ada satu ayat yang saya senang. Karena ayat ini adalah fakta hidup. Kita buka yuk dalam Roma pasal yang ke-90, ayatnya yang ke-10. Mazmur 90 ayat yang ke-10, kok Roma sih. Mazmur 90 ayat yang ke-10, udah ketemu belum? Mazmur 90 ayatnya yang ke-10, saya namakan ini adalah fakta hidup. Makanya firman Tuhan aja bilang, ke rumah duka itu lebih baik daripada ke rumah pesta. Karena orang jadi sadar kalau di rumah duka. Kalau di rumah pesta orang makin haus sama yang namanya dunia. Makin haus sama yang namanya uang. Anda kalau sering ke mall, makin hari hati kita akan jadi hedon. Iya enggak? Iya, itu udah pasti. Hedonisme akan mempenetrasi otak kita, perasaan kita. Sehingga akhirnya targetnya udah bukan yang kekal lagi. Targetnya sudah bukan yang mulia lagi. Targetnya sesederhana apa? Uang. Maka saya mau sampaikan fakta hidup itu seperti apa sih? Mazmur 90 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama 2, 3 yang keras. Masa hidup kami apa? 70 tahun dan jika kami kuat apa? Ini fakta yang pertama, salam kiri kanan depan belakang bilang, hidup terbatas bro. Gitu, amin saudara. Hidup itu terbatas. Terbatas. Hari ini saya broadcast ayat. Saya bilang apa gunanya seorang memiliki semuanya dan dia kehilangan nyawanya. Apa yang dia pakai untuk ganti nyawanya itu? Saya bilang, saya kasih broadcast, saya kasih renungan. Jangan cari sesuatu yang tidak kekal. Karena hidup ini sebentar saja dan tiba-tiba akan berakhir. Amin saudara? Amin. Iya. Sebentar saja tiba-tiba akan berakhir. Jangan pikir gini, wah saya masih muda Pak. Enggak, syarat mati bukan tua saudara. Yang mati muda banyak. Amin saudara? Iya. Oh tenang, saya sehat Pak. Kemarin baru medical check up. Syarat mati bukan sakit. Engkau boleh punya segalanya di dalam dunia ini. Kau enggak akan pernah bisa beli yang namanya usia. Enggak bisa. Usia itu ada jatahnya, firman Tuhan hari ini bilang apa? 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Mau 70, mau 80, mau 100, mau 500 sekalipun tetap yang namanya dunia ini terbatas. Amin saudara? Amin. Terbatas. Yang berikutnya apa katanya? Dan kebanggaannya adalah apa? Ayatnya boleh ditampilin. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ayat yang berikutnya bilang apa? Sebab berlalunya buru-buru dan kami, satu dia terbatas, yang kedua berlalunya buru-buru, artinya apa? Time flies Bapak Ibu. Anda nggak menyadari betapa cepatnya waktu itu berlalu. Kalau Anda yang punya anak, Anda mungkin kayaknya anak saya baru saya timang, anak saya yang cilik. Orang tua itu suka lupa. Lupa apa? Lupa bahwa anaknya ini udah dewasa. Iya apa ya? Termasuk saya. Termasuk saya. Anak saya udah jadi advokat. Anak saya udah lawyer. Tetapi kalau di rumah, saya pengennya ngelonin dia terus. Saya masih berpikir ini anak saya yang dulu. Dan kadang-kadang anak saya juga lupa kalau dia udah dewasa. Jadi suka nyusul saya ke kamar gitu loh. Nanti kalau Anda ketemu sama saya, sama anak saya, Anda pikir itu pacar saya pasti. Kenapa? Dia kalau jalan sama saya digandeng tangan saya.
Dia gandeng, mesra gitu jalan. Itu kalau orang nggak tahu kan, buset Pak Zifki. Gila Pastor Zifki sama berondong. Bapak Ibu, time flies. Saya kalau nongkrong sama anak-anak saya gitu, saya kan suka ngopi. Dan saya kalau ngopi pasti saya sama anak-anak saya ngobrol sama mereka. Gitu. Terus saya bilang sama mereka satu, kalian tuh ya, kenapa ya kok cepet banget kalian udah gede-gede gitu. Makanya begitu anak saya bawa pacarnya, mulai kita bombastic side eyes. Siapa nih ya? Nggak rela gitu rasanya. Bapak Ibu, waktu itu nggak lama loh, cepat sekali berlalu. Amin, amin. Salam kanan kiri. Lu nggak sadar tiba-tiba tua. Nggak sadar tiba-tiba apa? Tua Bapak Ibu. Iya, iya. Kalau udah tua lupa, banyak lupa. Satu kali saya khotbah di satu pelayanan, saya khotbah mengenai burung Raja Wali. Gitu. Pendetanya udah tua. Habis itu tapi selalu doa berkat beliau yang naik. Dia berdoa di depan, wah penuh dengan semangat. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang Kau utus ke tempat ini. Dan menyatakan kepada kami untuk kami menjadi umat yang seperti burung. Burung, lupa dia burung apa. Lupa loh, burung. Yang sebelah gini. Raja Wali gitu. Nggak dengar kayaknya saudara. Burung Garuda. Saya mau ngakak, saya di depan gitu kan. Dia di depan saya nggak enak. Saya normal, amin saudara. Udah tuh tua. Itu orang nggak sadar loh kalau udah cepat sekali waktu berlalu. Makanya jangan main-main sama waktu. Amin saudara. Amin. Jangan main-main sama hidup. Jadi hidup yang benar gimana? Firman Tuhan bilang kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi bicara mengenai hidup bukan soal panjang pendek, bukan soal kaya miskin. Tetapi pastikan hidupmu selalu bernilai. Katakan sama saya. Bernilai. Amin saudara. Amin. Iya. Hidup cuma sebentar kayak Tuhan Yesus. Sebentar aja dalam dunia cuma 33,5 tahun. Tapi hidupnya bernilai. Itu contoh buat kita. Amin saudara. Amin. Lebih baik engkau hidup sebentar tapi bernilai daripada engkau hidup lama tapi gak ada nilainya. Gak ada nilainya. Makanya kadang-kadang orang bilang, orang kalau baik, kenapa ya, ada orang nanya sama saya, Pak Zifki, kenapa ya orang baik itu cepat dipanggil Tuhan? Bukan cepat dipanggil Tuhan. Enggak. Karena Anda kalau berhubungan, berinteraksi dengan orang baik itu, kayaknya waktu itu cepat sekali berlalu, ya Pak ya? Amin, ya ampun. Sesuatu yang menyenangkan itu kan kayaknya kita diburu waktu cepat ya. Amin, saudara. Tapi kalau yang nyebelin, nunggu umpamanya. Itu waktunya kayaknya 5 menit itu lama sekali. Sama. Bukan orang baik cepat dipanggil Tuhan, enggak. Karena kita belum puas untuk berinteraksi dengan dia dan berhubungan dengan dia. Amin saudara. Amin. Dan jadilah saudara seperti itu. Bernilai di dalam hidup. Supaya banyak orang yang doain Tuhan jangan panggil dia dulu gitu kira-kira. Amin saudara. Amin. Iya. Tapi kalau saudara jadi orang yang nyebelin, maka orang doa Tuhan kapan dipanggil? Kok gak dipanggil-panggil ya Tuhan? Makanya kayaknya orang kalau nyebelin itu umurnya panjang. Ini kapan matinya sih nih orang? Hah? Nyebelin banget. Pengen rasanya cepet dia gak ada dari dunia ini. Oh ibu yang dikasih Tuhan. Jadi hidup itu bernilai. Kalau engkau hidup gak bernilai maka semuanya akan jadi sia-sia. Gak ada gunanya. Nah bagaimana caranya supaya hidup kita itu menjadi hidup yang bernilai Bapak Ibu? Yuk kita lihat di dalam
Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-34. Gimana caranya ya? Supaya hidup kita menjadi hidup yang bernilai. Amin, saudara. Amin. Saya berdoa, Anda bukan cuma sekadar umur panjang, tetapi engkau menjadi yang bernilai. Amin, saudara. Iya. Kalau saya berdoa untuk yang ulang tahun, saya selalu bilang, Tuhan, jangan buat dia hanya semakin tua, semakin serupa Kristus setelah mereka. Dan biarlah makin hari hidupnya makin bernilai. Karena hidup kita nggak tahu kapan berakhirnya, dan pastikan hidupmu bernilai. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Apa katanya? Iya. Dan menyelesaikan, iya, salam dulu kanan kiri depan belakang, bilang sadar ada tugas. Minimal 4 orang, gak sampai 4 orang gak masuk surga. Bilang sama dia. Ya, bilang. Bilang, apa katanya? Sadar ada tugas. Kenapa Yesus hidupnya bernilai? Karena Yesus gak pernah buang waktu. Kenapa dia gak pernah buang waktu? Karena dia bilang, makananku, hidupku yang terpenting, yang utama dalam hidupku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin, saudara. Kenapa orang banyak buang waktu? Kenapa orang banyak distracted dengan dunia ini? Karena you never realize that hidupmu itu ada dalam penugasan. Saya sadar betul hidup saya dalam dunia ini sementara, dan sementara waktu ini saya bertugas. Makanya saya bilang, aku mau melayani Tuhan seperti aku akan mati sebentar lagi. Tapi akan terus menjadi yang terbaik dan bekerja yang terbaik seperti aku akan hidup selamanya. Amin, saudara. Amin. Tapi kalau buat saya yang namanya pelayanan itu kayaknya. Saya kalau ada pelayanan saya nggak mau buang waktu, Bapak Ibu. Saya respon. Gitu. Ada orang yang butuh dilayani, saya respon. Saya nggak mau buang waktu. Kenapa? Karena saya berpikir belum tentu ada waktu berikutnya. Setuju sama saya? Amin. Iya. Bagaimana hidup bernilai? Sadari bahwa Anda dan saya itu dalam pengutusan. Sadari itu. Kalau engkau sadar bahwa engkau ada dalam pengutusan, maka hidupmu pasti gak akan pernah sia-sia. Engkau gak akan pernah main-main dengan waktu. Engkau gak akan pernah buang waktu. Dan engkau gak akan pernah hidup sembarangan. Karena engkau tahu satu kali nanti aku akan berjumpa dengan yang mengutus aku. Amin, saudara. Maka yang kedua, coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-19. Supaya engkau dan aku hidupmu bernilai, Bapak Ibu. Matius pasal yang ke-19 ayat yang Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-19. Udah ketemu? Udah ketemu? Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Apa katanya? Lama sesudah itu bicara gini, pada waktu yang tidak terduga. Pada waktu yang tidak terduga. Apa katanya? Dan mengadakan apa? Perhitungan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa saya nggak mau hidup sembarangan? Satu, saya sadar saya ada dalam tugas. Saya ada dalam dunia bukan selamanya. Itu I know it very well. Saya tahu persis. Yang kedua, saya ada dalam penugasan. Sehingga saya hidup nggak berani sembarangan. Kenapa? Karena firman Tuhan barusan kita baca, satu kali nanti engkau harus mempertanggungjawabkan. Bilang sama saya, hidup ini, lagi-lagi hidup ini, lagi-lagi hidup ini, salam kanan kiri harus dipertanggungjawabkan. Hah? Apa yang ada padamu harus dipertanggung, lu jangan sembarangan hidup. Karena kalau Anda nanti mati, Tuhan pasti tidak akan tanya Anda beribadah di gereja apa. Dia juga tidak akan tanya liturgi gerejamu itu seperti apa. Yang tepok-tepok tangan pakai full band atau yang pakai organ, yang diem-diem aja. Nggak ada juga. Ngerti maksud saya? Nggak akan ditanya juga
gembala sidang saudara siapa? Enggak akan ditanya. Yang ditanya cuma satu, apa yang ada padamu aku titipkan, maka aku minta pertanggungjawabannya. Iya apa iya? Amin? Iya. Karena hidup saya sadar, saya dalam pengutusan yang kedua, aku tahu satu kali nanti aku harus mempertanggungjawabkannya. Maka saya nggak mau hidup itu sia-sia. Saya nggak mau waktu itu sia-sia. Amin saudara? Amin? Iya, saya mau hidup saya dipenuhi dengan nilai. Gitu. Maka saya juga nggak pusing. Kalau diminta pelayan, saya nggak pusing saya mesti ngelayanin siapa. Saya nggak pusing juga itu gereja gede, gereja kecil. I don't really care. Gitu. Walaupun saya melayani semuanya. Saya melayani semuanya. Buat saya pengutusan itu datangnya dari Tuhan. Schedule itu datangnya dari Tuhan. Amin saudara? Saya nggak terlalu peduli. Gitu. Saya nggak pernah tanya juga jemaatnya berapa persembahan kasih. Nggak ada. Mau hidup bernilai nggak? Sadar bahwa kita dalam pengutusan. Amin saudara? Iya. Mau hidup bernilai, sadar bahwa satu kali nanti Anda dan saya akan diminta pertanggungjawaban. Atas usiamu, atas uangmu, atas segala yang ada padamu yang Tuhan titipkan. Atas talentamu. Orang bisa nyanyi bagus, tinggal Anda mau pakai di mana? Mau pakai di night club bisa, mau Anda pakai di mimbar juga bisa. Amin. Engkau mau pakai mulutmu memuji Tuhan bisa, kau pakai untuk memuji setan juga bisa. Kau pakai usiamu untuk cari duit, dan duit selamanya, duit jadi panglima dalam hidupmu bisa. Atau engkau mau cari kehendak Tuhan. Bebas ada pada saudara. Tapi dua-duanya akan harus mempertanggungjawabkan. Amin saudara. Salam kanan kiri bilang, jangan sembarangan. Gitu saudara. Hah? Ya, gitu. Mau hidupnya bernilai, ingat bahwa satu kali nanti engkau harus mempertanggungjawabkan. Emang kalau nggak bisa, kalau nggak berhasil mempertanggungjawabkan gimana? Baca ayat 30. Matius 25 ayat yang ke-30. Ya kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Oh. Aha. Ya. Dan kertak. Salam kanan kiri, depan belakang lagi bilang. Jangan jadi hamba tak berguna. Itu paling ngeri Bapak Ibu. Saya tuh paling takut kalau saya nggak mampu mempertanggungjawabkan hidupku, talentaku yang ada padaku. Terkadang dunia membobokan kita untuk kita nggak mikirin gituan. Akhirnya apa? Tiba-tiba waktu itu datang. Satu kali. Itu yang saya paling takut. Itu yang saya paling perhatikan. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayo saya berdoa hidupmu menjadi hidup yang bernilai. Gimana? Satu, sadar kau dalam pengutusan. Amin saudara. Yang kedua, bagaimana caranya supaya hidupmu bernilai? Apa? Sadar bahwa hidup itu dipertanggung. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya senang kalau Anda punya talenta, engkau pakai sebesar-besarnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Yeah. Yuk kita baca 2, 3. Apa katanya? Aha, terus? Rasul, sebab aku telah menganiaya apa? Jemaat Allah. Tetapi perhatikan baik, ayat 10 bilang apa? Karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia itu tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada semua orang. Tetapi bukannya aku, melainkan apa? Kasih karunia Allah yang menyertai aku.
Kenapa Rasul Paulus itu berubah? Kenapa Saulus yang jahat itu kemudian dia berubah? Karena dia dijamah oleh kasih Tuhan. Amin, saudara? Amin. Iya. Bagaimana hidupmu bernilai? Yang ketiga, engkau harus orang-orang yang dijamah oleh kasih Tuhan. Nah banyak, makanya saya tadi tanya, ibadah enggak? Kalau orang yang ibadah, ibadahnya benar, orang itu pasti mengalami lawatan kasih Tuhan. Kalau enggak, Anda ibadah lagi sampai buka hatimu, sampai engkau dan aku dijamah oleh kasih Tuhan. Yang membuat saya berubah karena aku dijamah oleh kasih Tuhan. Banyak orang Kristen yang beragama tetapi tidak bertuhan. Kenapa? Karena dia tidak merasakan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa orang ada yang serius memuji Tuhan, ada yang dengan hati memuji Tuhan, tapi ada yang cuman ikutin ritual. Cuman karena dipimpin. Why? Karena orang yang serius itu pasti mereka dijamah oleh kasih Tuhan. Amin, saudara. Amin. Persoalannya adalah hati yang gak terlibat. Hati yang gak pernah dijamah, hati yang tidak terlibat. Akhirnya apa? Ya sudah, kalau hati kita posisinya gak berubah, maka tingkah laku kita juga tidak akan berubah. Amin, saudara. Amin. Orientasi kita juga pasti tidak akan berubah. Itu udah pasti Bapak Ibu. Oleh sebab itu hari ini kalau engkau ibadah, jangan cuma datang dan kemudian Anda tunggu waktu, jangan cuma ikut tetapi buka hatimu. Kalau perlu merem, tutup mata saudara. Supaya hanya ada engkau sama Tuhan, gak ada kiri kanan saudara. So you bebas, Anda mau angkat tangan, Anda mau joget, Anda mau ngapain, apa yang proper engkau lakukan buat Tuhan, engkau akan lakukan tanpa engkau lihat kiri kananmu. Amin, saudara. Amin. Ayo, saya undang, saya mengencourage gereja ini harus gereja yang merasakan kasih Tuhan. Amin, saudara. Amin. Jadi kalau datang, buka hati. Tolong jangan konsentrasi sama yang lain. WA biarin aja. Nggak dibales juga nggak apa-apa. Amin, saudara. Iya, taruh 1 jam, 1,5 jam khusus untuk dia. Setuju Bapak Ibu? Amin? Iya. Nah orang nggak konsen. Orang ibadah sambil-sambil. Gimana mau ngerasain kasih Tuhan dan gimana dia mau berubah? Bagaimana kalau nggak berubah? Bagaimana hidup mau bernilai Bapak Ibu? Engkau pasti nggak bisa. Kapan uang bisa kita singkirkan dari hati kita dan digantikan dengan Tuhan? Kalau engkau tidak pernah merasakan kasih Tuhan. Amin, saudara. Rasul Paulus berubah. Karena apa? Karena Tuhan jamah dengan kasih karunia-Nya. Setuju? Amin, saudara. Salam kanan kiri bilang, Saulus saja berubah. Masa lu gak berubah? Haleluya. Dan yang terakhir, kita lihat dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Gimana caranya supaya hidup itu bernilai? Sehingga ibadahmu gak sia-sia. Gereja yang tidak bernilai, itu gereja yang paling sia-sia. Ya kita baca sama-sama, 2, 3, apa katanya? Kita ketahui kasih Kristus yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun apa? Wajib menyerahkan nyawa kita untuk, mau hidupmu bernilai enggak? Mau hidupmu bernilai? Salam kiri kanan, depan belakang, 4 orang lagi minimal, bilang sama dia, bilang gini, rela berkorban. Kenapa hidup kita enggak bernilai? Karena Anda egois. Karena Anda mementingkan dirimu sendiri di atas kepentingan siapapun. Orang yang gak rela berkorban gak akan pernah bernilai buat siapapun. Kau mau mencintai siapa saja, engkau perlu mengorbankan sesuatu. Amin, saudara.
Kenapa kita tahu Yesus sangat mencintai kita? Karena korbannya diperingati terus. Makanya kalau Anda ambil perjamuan ini, ingatlah Tuhan sudah berkorban buat saudara. Ingatlah begitu cinta dan sayangnya Tuhan sama saudara dan saya. Amin saudara. Amin. Jangan cuma datang dengan ritual. Buka hatimu. Supaya apa? Saya berdoa kau keluar dari pintu ini. Hidupmu bernilai. Waktu pun engkau kembali kepada Tuhan. Engkau berkata kepada dia, Tuhan, hidupku ini Kristus. Mati adalah, iya. Amin saudara. Engkau bisa berkata seperti itu. Dan akhirnya, kalaupun nanti ada ibadah penghiburan di depan peti mati saudara, gitu, maka pendeta itu tidak bohong. Karena dia akan berkata, yang meninggal, Zivki Priatelna ini sudah mengakhiri pertandingan dengan baik benar. Amin saudara. Amin. Iya, kadang-kadang banyak bohongnya tuh. Iya kan? Iya, berharga dia yang mati di dalam Tuhan. Iya kan? Iya, padahal dia nggak mati dalam Tuhan. Dia lagi mati di dalam kehendaknya sendiri. Pastikan hidupmu bernilai, Bapak Ibu. Apapun yang hari ini Tuhan titipkan, kau harus pastikan engkau bisa mempertanggungjawabkannya kelak. Amin saudara. Waktu hidupmu bernilai, maka engkau bisa berkata, apa? Hidupku Kristus, mati adalah keuntungan bagiku. Amin saudara. Iya, Anda, saya, siapapun kita, pasti satu kali nanti akan menjumpai dan sampai pada kematian. Saya selalu bilang kalau di rumah duka, saya bilang gini, hari ini aku melayani dia yang ada di dalam peti mati itu. Tapi saudara tahu enggak, satu kali nanti aku yang ada di dalam peti mati itu. Amin saudara. Amin. Orang bilang gini, tabu, gini. Kenapa? Kenapa? Satu-satunya kepastian di dalam dunia ini kematian kok. Amin saudara. Terpujilah engkau hari ini ada di dalam Kristus bukan? Amin saudara. Amin. Iya, bayangin kalau Anda nggak ada dalam Kristus. Waduh, mati ngeri bos. Amin saudara. Amin. Salam kanan kiri. Kok nggak amin lu? Gitu. Katanya salam kanan kiri. Ngeri nih pendetanya nih ngomongnya mati lo. Iya. Supaya kita disadarkan bahwa arti hidup ini yang sesungguhnya. 70 tahun kalau kuat sampai Anda 80 tahun. Amin saudara. Tapi berapapun nilainya itu, percayalah hidup ini terbatas dan hidup ini hanya sementara. Doa saya, hidupmu bernilai buat Tuhan dan buat sesamamu. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bapak, kami nggak mau Tuhan lagu ini hanya sekedar lagu, jadi lip service kami, tapi sungguh kami mau berkata hidupku Tuhan jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku jadi bukti kasih-Mu. Hidupku Tuhan jadi bukti kekudusan-Mu. Hidupku Tuhan. Bukan yang hidup yang sia-sia, tetapi hidup yang bernilai buat Tuhan dan sesamaku. Aku berdoa umat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan keluar dari tempat ini. Ibadah mereka terus berjalan. Kembali mereka ke dalam keseharian mereka, ke dalam rumah tangga mereka, ke dalam keluarga mereka, ke dalam pekerjaan mereka. Ibadah mereka terus mereka jalankan. Sehingga Bapa di dalam surga, kemanapun mereka pergi menjadi saluran berkat-Mu. Kemanapun mereka pergi Tuhan, mereka surat Kristus yang terbuka. Sehingga akhirnya Tuhan hidup mereka bernilai. Hidup mereka enggak sia-sia, enggak ada satupun yang sia-sia. Hidup mereka bernilai. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, ucap syukur. Umat percaya dan umat yang diberkati katakan amin. Hidup kita ada sampai saat ini, itu semua karena pengampunannya dan pengorbanannya. Dan kita sebagai gereja harus tetap mengingat akan pengampunan dan pengorbanannya di kayu salib. Sehingga waktu perjamuan kudus ini bukan ritual, tapi karena kita menyadari bahwa hidup yang kita jalani ini boleh dapat kita peroleh dari kasih-Nya yang begitu besar. Kita renungkan sejenak apa yang sudah Tuhan buat kita.
Kita adalah gereja. Kita adalah gereja yang bernilai sebagaimana firman yang diberitakan. Dan dengarlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disalahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan penuh iman kita meyakini bahwa roti ini adalah tubuh Kristus yang terpecah bagi kita semua. Dalam nama Yesus kita makan bersama. Kita mengangkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Tanda kita menghargai dan bersyukur bahwa darah Kristus itulah yang menyucikan hidup kita. Darah Kristus itulah yang mengampuni kita layak di hadapan Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita dan kita syukuri kita mendapatkan pengampunan yang cuma-cuma dari Tuhan Yesus. Silakan kita menikmatinya dalam nama Yesus. Masing-masing kita bersyukur. Masing-masing kita bersyukur. Masing-masing kita imani. Selepas dari ibadah ini, kita adalah gereja yang terbuka. Kita adalah gereja yang berjalan di tengah dunia yang gelap ini. Biarkan dunia yang gelap ini melihat Yesus lewat hidup kita. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat penebusanmu. Terima kasih buat pengampunanmu. Dan biarlah kami benar-benar meyakini hidup kami bukan sekedar melewati dunia yang gelap ini, tapi hidup kami bernilai sebagaimana firman-Mu yang disampaikan pada siang hari ini. Dan kami percaya kami adalah terang Kristus dan garam dunia di dalam kehidupan kami hari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Amin.